Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku Syarif Sapata. Dan kita sekarang berada di edisi ke-34. Wow, luar biasa sekali. Ini dua hari sebelum tahun baru. Dan ini aku lagi jogging malam seperti biasa ya, bukan hal baru buat kalian. Dan setiap aku keluar rumah jogging, itu aku selalu ngelewatin toko sepeda ini ya, aku tunjukin. Nih, setiap kali aku keluar rumah, aku selalu ngelewatin toko sepeda ini dan dia punya display yang bagus sekali ya. Setiap hari atau setiap minggu sepedanya selalu ganti. Ini memang efeknya kalau kita selalu melihat sesuatu berulang-ulang, teman-teman ya. Aku juga suka naik sepeda dan kita selalu ditunjukin hal-hal tentang sepeda setiap hari. Ini memotivasi kita banget, teman-teman. Mimpi-mimpiku seperti pengen punya sepeda yang bagus, pengen suatu saat bisa touring ke Amsterdam dari Swiss gitu. Itu suatu saat aku yakin bakal terkabul karena aku setiap hari disuguhkan dengan hal-hal seperti ini yang berkaitan dengan mimpiku ya. Bagus buat supaya kalian bisa memvisualisasikan mimpi kalian ya. Ya, suhu udara di kota Basel turun lagi ya. Jadi sekarang 2 derajat dan cukup dingin, teman-teman. Kerasa banget di badan ya. Jadi teman-teman, salah satu tips dari aku, kalau kalian bermimpi pengen naik haji misalnya ya, atau pengen umroh gitu, sering-seringlah kalian mampir ke biro traveling gitu yang menawarkan jasa buat haji dan umroh. Kalian ambil brosurnya, terus kalian lihat foto-fotonya, kalian pajang di kamar kalian gitu kan. Terus kalian kumpulin sebanyak-banyaknya. Tiap hari kalian lakukan itu. Walaupun kalian saat ini belum ada duit ya misalnya, tapi bodo amat gitu. Kalian kumpulin aja brosur-brosur itu ya. Ya percaya deh, itu bakal nanti kayak magic gitu. Kalian nggak nyangka tiba-tiba kalian dapat rezeki dari yang sesuatu yang tidak terbayangkan gitu sebelumnya gitu ya. Ini udah kejadian sering banget ke saya. Jadi saya bisa ngomong ini dengan pede gitu, teman-teman. Atau misalnya kalian pengen beli mobil gitu ya, pengen punya mobil maksudnya. Walaupun kalian nggak punya uang sekarang, sering-seringlah lihat iklan mobil, kalian searching gitu kan, mobil-mobil bekas, mobil-mobil baru. Kalian mampir ke showroom mobil, mungkin kalian nyobain beberapa mobil gitu. Percaya deh, itu kayak apa ya? Kayak memprogram kepala kita gitu. Terus sehingga nanti alam bawah sadar kalian tuh mulai bekerja gitu, udah masuk di bawah alam sadar kalian bahwa kalian menginginkan mobil gitu kan. Dan di situ nanti terjadi sisanya kalian nggak perlu tahu gitu. Yang penting kalian udah memprogram alam bawah sadar kalian bahwa kalian pengen mobil. Sisanya biarkan magic ini bekerja. Ya, tema kali ini sebenarnya nggak jauh beda dari tema-tema sebelumnya, yaitu bagaimana caranya supaya kita lebih cepat meraih cita-cita kita ya, meraih mimpi-mimpi kita. Jadi ada beberapa teori yang sering dipakai oleh motivator dunia ya, yang sering diutarain motivator dunia, yaitu salah satunya adalah bahwa kesuksesan itu adalah sesuatu yang kita tarik, teman-teman, bukan sesuatu yang kita kejar. Sekali lagi, kesuksesan adalah sesuatu yang kita tarik, tapi bukan kita kejar. Fokusnya itu bukan kepada hal yang kita inginkan, tapi lebih bagaimana kita menjadi orang yang lebih baik gitu kan. Bagaimana kita menambah skill kita, bagaimana kita mengimprove atau memperbaiki kepribadian kita, karakter kita, social skill kita. Jadi fokusnya tuh ke diri kita sendiri, bukan apa yang kita kejar ya. Jadi sekali lagi, bukan apa yang kita inginkan, melainkan ke diri kita dulu gitu fokusnya. Karena sekali lagi teorinya adalah bahwa kesuksesan itu adalah sesuatu yang ditarik, bukan yang kita kejar gitu ya. Jadi beberapa mimpiku yang besar ini, itu biasanya terkabulnya itu ketika aku dalam kondisi tidak mengejar, tapi ketika aku merasa sudah merasa puas dengan kehidupanku, ketika aku tidak begitu menggebu-gebu menginginkan sesuatu ya. Jadi kenapa? Karena secara teori kalau kalian mengejar sesuatu, kalau kalian menginginkan sesuatu hal dengan begitu keras, maka di alam bawah sadar kalian itu diprogram seperti itu. Jadi kalian itu memiliki kekurangan, kalian lagi ada di situasi di mana kalian tidak komplit. Ya, jadi aku sebenarnya udah banyak sekali ngalamin apa yang aku bilang tadi, bahwa sebenarnya kesuksesan atau mimpi kalian itu biasanya terkabul ketika kalian tidak menggebu-gebu menginginkannya gitu. Biasanya mereka mimpi-mimpi itu atau keinginan-keinginan kalian itu terkabulnya ketika kalian dalam kondisi
kalian itu nggak butuh banget. Kalian itu sudah merasa komplit ya. Jadi badan kalian, pikiran kalian itu dalam modus dimana kalian itu tidak kekurangan sesuatu apapun gitu. Salah satu contohnya yang aku dulu yang bisa aku ceritain itu ketika aku pengen banget dulu punya pacar gitu ya. Ini waktu aku masih teenager. Ketika aku menggebu-gebu, itu cewek-cewek pada lari, teman-teman. Beneran, karena apa? Kita menggebu-gebu gitu kan, kelihatan banget kita pengen nyari gitu, butuh gitu ya. Dan ketika kita butuh, itu aura yang kita pancarin itu berbeda gitu kan. Tapi ketika ada kalanya aku merasa aku udah puas, aku lagi bahagia dengan hidupku, aku nggak membutuhkan orang lain dalam hidupku gitu kan, itu terpancar auranya dan orang-orang di sekitar kita malah mendekat ke kita, teman-teman ya. Makanya sekarang ketika aku udah punya istri, itu boleh jujur lebih banyak orang yang tertarik sama aku. Entah kenapa ya, ketika aku udah menikah itu semakin ngantri lah orang-orang ya. Dan tentunya aku harus mengecewakan mereka ketika aku bilang aku udah punya istri. Hal-hal yang kalian inginkan itu datang ketika kalian tidak membutuhkannya. Kalian makanya strateginya adalah kalian coba tulis mimpi kalian. Kalian coba set keinginan kalian. Tapi kalau kalian udah set keinginan kalian tersebut, udah kalian tulisin, selanjutnya kalian harus lupain itu, teman-teman. Jadi pertama, tulis cita-cita kalian, goal kalian coba kalian resapi, kalian visualisasiin mimpi kalian itu. Setelah kalian merasa itu sudah tertanam di alam bawah sadar kalian, abis itu kalian lupain, kalian nggak usah pikir-pikir terlalu banyak. Mungkin sesekali kalian lihat lagi. Biasanya aku kalau punya keinginan itu aku foto gitu ya, aku foto terus aku pajang di vision board ya. Jadi aku kadang-kadang ngelihat ke situ juga, tapi selebihnya aku nggak terlalu fokusin ke mimpiku tersebut ya. Contoh lainnya itu kerjaanku ya. Kerjaanku yang sekarang itu sebenarnya sangat bagus ya, udah sangat bagus. Itu bahkan lebih baik daripada yang aku bayangkan gitu. Sudah lebih baik daripada yang aku pernah mimpikan kerjaanku yang sekarang ya. Kerjaan ini itu datang ya ketika aku udah punya kerjaan lain, teman-teman ya. Jadi waktu itu aku sudah mulai bekerja di salah satu perusahaan kecil ya, perusahaan startup. Dan 1 bulan pertama, belum genap 1 bulan aku kerja di situ, datang panggilan dari kerjaanku yang sekarang gitu ya, yang sebenarnya udah beberapa poin di pekerjaan sekarang ini itu termasuk di mimpiku ya, di list mimpi-mimpiku. Jadi kayak misalnya kita kerja di lingkungan yang internasional, di mana kita aku udah pernah cerita di vlog sebelumnya yang waktu di Bern. Aku ceritain apa aja mimpiku yang terkabul dari pekerjaanku yang sekarang. Ini terkabulnya itu ketika aku udah dapat kerjaan, di mana ketika aku udah punya di badanku itu, udah di kepalaku itu udah terkondisikan bahwa aku udah nggak butuh kerjaan lagi, aku udah tidak mencari lagi gitu kan. Tanpa disangka-sangka gitu, pekerjaan ini aku dapat panggilan ketika aku sudah masuk mulai kerja di perusahaan kecil tadi, startup tadi. Sebenarnya seperti yang aku bilang di surat lamaranku itu, bahkan tulisannya eksplisit aku cari perusahaan multinasional ya, perusahaan besar. Aku pengen kerja di perusahaan besar gitu. Tapi sebenarnya tempat kerjaku sekarang ini bukan perusahaan multinasional, tapi entah kenapa kerjaanku yang sekarang, di mana posisiku sekarang ini, aku harus sering bekerja dengan orang-orang asing ya. Jadi kita banyak kontak dengan banyak orang di negara lain gitu. Ya itu jadi kayak memang magic sih kadang-kadang menurutku ya, yang tidak terduga gitu. Banyak hal di kehidupanku di sini nih yang menurutku kadang nggak terduga ya, nggak terbayang gitu. Dari sini sebenarnya tipsku buat kalian, kalau kalian ingin meraih sesuatu, kalian punya mimpi, kalian punya cita-cita. Pertama, kalian fokuskan ke diri kalian ya. Jangan fokus ke apa yang pengen kalian kejar. Jangan fokus ke hal-hal yang kalian cita-citakan tadi, tapi lebih bagaimana kalian memfokuskan sebenarnya ke diri kalian dulu gitu. Nah, yang kedua, setelah kalian set goal, itu kalian lupain ya. Jadi kalau kalian udah punya cita-cita yang udah kalian tulis, yang udah kalian foto, udah kalian bikin vision board, udah kalian tulis di jurnal kalian, setelah itu lupain, teman-teman. Jangan terlalu banyak kalian pikirin gitu. Terus kalian pindah fokus kalian ke diri kalian sendiri. Ya, jadi pengalamanku selanjutnya yaitu
biasanya itu aku dapet apa yang ku inginin, apa yang udah ku mimpikan, apa yang udah ku kejar-kejar itu ketika kondisi badanku sebenarnya, kondisi jiwaku itu lagi bahagia teman-teman ya. Jadi seperti yang aku bilang tadi, tidak kurang satu apapun gitu. Dan makanya kalau kalian merasa stres, dalam kondisi stres, atau kalian lagi banyak masalah, itu susah buat hal-hal yang baik, hal-hal yang kalian inginkan, kesuksesan itu untuk datang ke kalian gitu. Karena kalian lagi dalam kondisi tidak siap untuk menerima rezeki gitu kan. Ketika kalau kalian merasa stres, kalian sering mengeluh, kalian sering lagi nggak bahagia dengan diri kalian sendiri gitu. Makanya caranya, tipsnya itu adalah mengkondisikan badan kalian, mental kalian, atau jiwa kalian. Bagaimana walaupun kalian mungkin sekarang lagi ada banyak masalah, lagi ada banyak kerjaan gitu, bahwa kalian itu tetap bisa mengkondisikan badan kalian, jiwa kalian, bahwa kalian sebenarnya adalah orang yang bersyukur, orang yang tidak kekurangan satu apapun gitu ya, orang yang bahagia. Salah satu caranya yaitu adalah dengan bersyukur tentunya. Aku udah pernah cerita di salah satu Sapa Daily. Jadi salah satunya adalah dengan menuliskan 10 hal setiap harinya yang kalian bersyukur, kalian bisa bersyukur akan hal itu gitu ya. Jadi misalnya kalian pikir-pikir lagi sebelum tidur hal-hal apa aja yang udah terjadi pada hari itu yang kalian merasa bersyukur gitu kan. Itu salah satunya tipsnya supaya walaupun kalian punya masalah, walaupun kalian lagi stres atau gimana ya, karena stres atau masalah itu bukan cuman kalian aja yang ngalamin ya, hampir setiap orang teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kata orang-orang besar itu, yang jadi masalah itu sebenarnya bukan masalahnya, tapi bagaimana reaksi kalian terhadap masalah itu gitu kan. Jadi semua orang, aku juga punya masalah, kamu juga punya masalah, teman-teman yang nonton yang lain ini juga pasti udah pernah punya masalah juga, atau lagi dalam masalah gitu ya. Joe Dispenza namanya ya. Itu dia bilang kalau kalian lagi dalam kondisi kekurangan, kalau kalian lagi merasa stres, itu kalian lagi dalam survival modus gitu ya, dia bilang. Ya makanya kalau kalian lagi dalam kondisi survival ini, kalian nggak bisa memikirkan tentang hal-hal yang secondary gitu ya. Jadi kalian cuma bisa bermimpi atau menginginkan hal-hal yang primary aja gitu. Kayak kebutuhan makan, papan, sandang papan gitu kan. Tapi kalian nggak bisa memfokuskan atau nggak bisa menarik hal-hal di luar itu karena kalian lagi dalam survival modus. Makanya tipsnya dari Joe Dispenza itu bahwa bagaimana kalian bisa mengkondisikan kepala kalian, pikiran kalian, bahwa kalian itu tidak dalam survival modus. Caranya salah satunya dengan tadi hal yang aku bilang tadi ya, selalu bersyukur bahwa masalah itu sebenarnya semua orang punya gitu kan. Jadi cara pertama itu bersyukur tadi ya, bersyukur. Tulis kalian 10 hal yang kalian merasa bersyukur. Setelah itu kalian coba bayangkan apa yang bisa jadi ketika kalian berdoa, itu kalian renungkan, terus kalian bayangkan bahwa kalian itu sudah dalam kondisi ketika kalian sudah mendapatkan cita-cita kalian gitu. Jadi kalau kalian pengen punya mobil, itu kalian coba pikirkan bagaimana rasanya kalian duduk di kursi mobil, bilangnya kursi ya, di dalam mobil. Kalian duduk di dalam mobil, kalian pegang setirnya gitu. Kalian bayangin ya, terus kalian lagi nyetir naik mobil itu melalui pegunungan misalnya gitu ya. Jadi ketika kalian sudah bisa membayangkan, ketika kalian punya apa yang kalian mimpikan ini, itu secara tidak langsung kalian memberi signal ke kepala kalian bahwa kalian tidak kekurangan gitu kan. Oh, kalian sudah punya mobil ini gitu. Dan ketika kalian bisa secara rutin mungkin ya, kalau dilakukan terus menerus ini kan jadi kebiasaan gitu. Dan mungkin kalian bisa memprogram kepala kalian, alam bawah sadar kalian, bahwa kalian sebenarnya sudah mendapatkan hal yang kalian pengenkan itu. Dan ketika itu terjadi, maka kalian berarti kan sudah dalam modus bahwa kalian ini tidak kekurangan. Kalian udah keluar dari survival modus gitu. Walaupun sebenarnya kalian lagi banyak masalah, banyak pekerjaan gitu kan. Jadi bagaimana caranya kalian mengkondisikan
pikiran kalian itu. Karena semua berawal dari pikiran, teman-teman ya. Kalau kalian bisa mengkontrol pikiran kalian, itu sisanya bisa terjadi bisa terjadi secara dari jalan-jalan yang tak terduga ya. Intinya kalau kalian bisa mengontrol pikiran kalian, kalian udah bisa memfokuskan, mengkondisikan diri kalian bahwa kalian itu tidak kekurangan. Sisanya udah kalian serahin kepada yang kuasa, teman-teman. Apa yang kalian nggak bisa kontrol itu kalian serahkan kepada yang kuasa gitu. Jadi apa yang bisa kalian kontrol aja yang kalian berusaha ubah gitu ya. Seperti kayak misalnya pikiran kalian kan bisa kalian kontrol gitu kan. Kalau kalian latihan ya, mengontrol pikiran kalian, mengkondisikan pikiran kalian supaya kalian selalu dalam kondisi bersyukur dan dalam kondisi tidak kekurangan sesuatu apapun. Yang ketiga itu adalah percaya gitu. Jadi kalian benar-benar harus yakin dan percaya bahwa kalian bisa mendapatkan hal yang kalian mimpiin itu ya. Jadi kalau kalian nggak percaya, itu susah banget untuk bisa terkabul, teman-teman, apa yang kalian pengenin itu. Makanya ada juga di vlogku salah satunya yang ketika aku bilang coba bermimpi tapi bertahap gitu ya. Karena kalau kalian langsung mimpiin untuk jadi bilioner misalnya, itu agak susah gitu kan, karena mungkin stepnya terlalu jauh gitu kan. Udah susah untuk kalian bisa percaya bahwa itu realistis gitu. Jadi kalau bisa bermimpi besar, mimpi yang besar, tapi bagaimana caranya itu masih dalam jangkauan keyakinan kalian gitu. Kalau udah jauh di luar keyakinan kalian akan susah buat kalian bisa meraihnya ya. Jadi karena kepala kalian susah untuk jadi, kalau kalian nggak yakin itu susah untuk, karena badan kalian itu sinkron dengan pikiran kalian. Kalau pikiran kalian sudah bilang nggak yakin, nggak percaya itu bisa terjadi, maka badan kalian juga akan susah untuk bergerak sesuai pikiran kalian untuk bergerak supaya kalian bisa meraih cita-cita kalian itu ya. Jadi hal ketiga adalah percaya secara penuh, yakin dan percaya bahwa kalian bisa meraih hal itu. Ini kalau kalian udah pernah nggak baca tentang placebo effect gitu ya. Jadi ada obat-obatan yang sebenarnya nggak ada kandungannya sama sekali, tapi ketika orang yang meminumnya itu percaya akan khasiat obat-obatan tersebut yang nggak ada kandungannya sama sekali ini, itu tetap bisa sembuh, teman-teman. Itu placebo effect ya. Dan ini hanya karena kekuatan keyakinan gitu kan, bahwa apa yang dia minum itu memang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit orang tersebut kan. Jadi kalau kalian percaya, kalau kalian yakin, itu percaya deh bakal lebih mungkin untuk terkabulnya ya. Ini sama juga dengan misalnya kalau kalian nggak percaya akan makhluk halus gitu, itu biasanya kalian nggak bakal ngelihat makhluk halus ya. Jadi kayak kebanyakan orang di Eropa ini banyak yang nggak percaya dengan makhluk halus, jadi mereka jarang melihat makhluk halus. Tapi banyak orang di Indonesia yang bilang pernah melihat makhluk halus, biasanya karena mereka percaya gitu kan, karena kita percaya bahwa makhluk halus itu ada. Walaupun aku sendiri belum pernah ngelihat ya, aku percaya ada gitu, tapi aku belum pernah ngelihat secara langsung. Ya semoga nggak ditunjukin. Ya itu tadi tipsnya, teman-teman. Jadi di zaman sekarang ini banyak sekali susah sekali kadang-kadang buat kita untuk merasa bersyukur karena kita selalu dalam kondisi survival modus ya. Jadi buat kalian yang ada, khususnya yang berada di kota besar, itu biasanya kehidupannya keras kan ya. Jadi kehidupan keras di kota besar itu susah membuat kita untuk jadi merasa bahagia, merasa berkecukupan gitu. Tapi kalau kalian mencoba melatih, mengkondisikan diri kalian bahwa kalian itu berkecukupan, kalian bersyukur, itu rezeki bakal lebih datang ke kalian, teman-teman. Tips tambahan, makanya sering-sering sedekah, teman-teman. Kalau kalian bersedekah, itu kalian memberi signal bahwa kalian tidak kekurangan ya. Jadi bahwa kalian memiliki kelebihan gitu, uang berlebih, harta yang berlebih gitu. Kalau kalian sering sedekah, itu nanti berarti bakal lebih mudah untuk buat kalian untuk memberi signal ke alam bawah sadar kalian bahwa kalian gak kekurangan. Makanya orang-orang yang sering bersedekah itu biasanya hidupnya lebih baik ya, lebih berlimpah dan lebih gak kekurangan gitu. Ya, dan tips terakhirnya, teman-teman, kalau kalian udah lakuin itu semua,
Sisanya adalah menyerahkan semuanya pada yang di atas ya. Jadi kalian udah lakuin semua hal yang memungkinkan buat kalian untuk lakukan, dan sisanya kalian pasrahin gitu kan. Pasrahin karena itu udah bukan tugas kalian lagi gitu. Semua udah yang kalian bisa lakukan udah kalian lakukan. Jadi berusaha udah kalian lakuin, percaya udah kalian lakuin, bersyukur udah kalian lakuin, mengkondisikan udah kepala kalian udah kalian lakuin. Sisanya serahin pada yang pemberi ya, pada sang pemberi, pada yang kuasa gitu. Karena dialah yang menentukan apakah kalian layak untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan itu atau enggak gitu. Yaudah teman-teman, sampai di sini dulu aja video ini. Semoga tipsnya bermanfaat buat kalian ya. Dan kalau kalian ada pertanyaan, ada komentar, atau kalian pengen ngasih feedback bahwa kalian udah coba tips-tips yang aku kasih tadi, tulis di komentar. Aku bakal seneng banget ngeliat feedback, ngebaca feedback kalian ya. Yaudah, sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.